Poco biasanya launching paling mahal 6 jutaan. Ada juga Poco F4 GT. Itu udah lama banget, harganya 8,9 juta. Gimana rasanya ketika ngeliat langsung launching Poco yang tiba-tiba harganya 11 juta? Ya, itu yang gua rasain ketika gua ngeliat langsung, gua datang langsung ke acara launchingnya Poco F7 Pro dan F7 Ultra. Oke lah, versi Pro dari F-Series-nya Poco udah memang ada di pasaran global sejak lama. Tapi Poco konsisten bawa yang varian reguler aja. Ultra nih, ini raja terakhir yang dikasih Poco ke pasaran Indonesia. Untuk kali pertama, debut global dan launching di Indonesia dengan harga yang gak ngotak untuk sebuah Poco. Poco kan biasanya smartphone yang terjangkau tapi spesifikasinya ekstrim. Tapi tiba-tiba mereka ngeluncurin Poco F7 Ultra yang harga paling murahnya 9,9 juta dan yang paling mahalnya 10,9 juta. Dan value dari Poco F7 Ultra dengan segala fitur Ultra yang pastinya lebih keras lagi adalah Rp9.999.000. Dan jangan khawatir karena kami memberikan penawaran spesial selama penjualan perdana di Rp9.599.000. Ini menjadi komitmen kami untuk menawarkan performa ekstrim dan harga ekstrim di kelasnya. Sekarang kita bahas dulu deh Poco F7 Pro. Jadi Poco F7 Pro bisa dibilang sebuah smartphone high-end. Ya, keduanya memang termasuk yang Ultra, masuknya sih sebenarnya performance phone. Tapi untuk yang Pro ini lebih ke high-end kalau untuk merek Poco. Smartphone ini ditenagain sama prosesor paling kencang tapi generasi tahun lalu, Snapdragon 8 Gen 3. Jadi smartphone ini ditenagain sama prosesor dari Qualcomm yang dipaduin sama RAM dan memori yang ngebut juga. RAM-nya berjenis LPDDR5X dengan kapasitas 12 GB, sementara memorinya udah UFS 4.1 yang kapasitasnya sampai 512 GB. Jadi cuma ada satu varian memori dan RAM aja di Indonesia. Dan Poco F7 Pro juga menjadi smartphone Poco F-Series pertama yang baterainya tembus 6000 mAh. Fast charging dari smartphone ini udah 90 watt dan klaimnya ngecas kurang dari 40 menit aja baterai Poco F7 Pro udah bisa penuh dan diajak seharian. Nah, sekarang kita beralih nih ke Poco F7 Ultra. Nah, kalau Poco F7 Ultra ini lebih GG lagi speknya. Prosesornya udah pakai Snapdragon 8 Elite 3 nanometer. Kapan lagi punya HP dengan chipset kenceng dengan harga kurang dari 10 juta. Ada dua varian RAM dan memori dari smartphone ini, LPDDR5X 12 GB dengan memori 256 GB UFS 4.1 dan yang paling tingginya RAM-nya 16 GB dengan memori 512 GB. Nah, beda dengan versi Pro, smartphone ini dilengkapi sama chip custom namanya Vision Boost D7. Chipset ini penting banget buat kalian para gamer. Bagaimana enggak? Klaimnya orang Poco nih, dengan chipset ini dan dipaduin sama Snapdragon 8 Elite, kalian bisa nge-game apapun yang ada di Android dengan gameplay khas 120 FPS. Jadi mau Genshin Impact, mau PUBG Mobile, game apapun itu dijamin bisa 120 FPS. Sementara untuk baterainya sebenarnya lebih kecil dari Poco F7 Pro, 5300 mAh doang. Tapi fast chargingnya gila sih, 120 watt. Jadi 120 watt sekarang comeback lagi ke F-Series dan untuk kali pertama Poco ngehadirin fitur wireless charging dengan daya 50 watt. Nah, keduanya juga udah berjalan di HyperOS 2 basisnya Android 15. Nah, kalian bisa lihat nih, keduanya udah dilengkapin sama AI yang lengkap, namanya Xiaomi Hyper AI. Kalian cuma tinggal login pakai akun Xiaomi, terus bisa ngerasain fitur-fitur AI yang mirip kayak Xiaomi 15. Nah, sekarang kita beralih ke desainnya. Secara desain, kalau dari depan kayak nggak ada perbedaan. Kelihatan nih, jelas kalau kita balik ke belakang. Keduanya sama-sama pakai frame aluminium, bodi depannya juga kaca, udah ngantongin rating IP68, tahan air dan juga debu. Tapi yang bikin beda, Poco F7 Ultra dibikin melengkung pada tepian bodi belakangnya, sementara Poco F7 Pro dibikin flat, mirip kayak iPhone.
Jadi agak kagok gitu ketika menggenggam Poco F7 Ultra, kayak ada siku-siku yang tajam gitu ketika megang smartphone ini tanpa casing. Beda dengan Poco F7 Ultra yang lebih sleek, lebih enak, lebih nyaman buat digenggam. Di bagian depannya layarnya sama, udah AMOLED, udah 6,67 inci, resolusinya juga udah 3,2K, udah refresh rate 120 Hz, ada Dolby Vision, udah ngedukung HDR10+, dan tingkat kecerahan layar sampai 3200 nits, bayangin. Dan keduanya juga udah support in-display fingerprint. Kalian bisa bebas ngatur refresh rate-nya di pengaturan display, ada pengaturan HDR juga, lengkap, baik Poco F7 Pro dan juga Poco F7 Ultra. Perbedaan signifikan antara keduanya sebenarnya nggak cuma di prosesor aja, di bagian kamera, kayak langit dan bumi, jauh banget. Kamera utamanya sama-sama pakai sensor Light Fusion 850 MP, udah didukung OIS, Optical Image Stabilization. Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra sama-sama punya kamera utama dengan sensor Sony Light Fusion 850 MP yang udah didukung sama OIS, Optical Image Stabilization. Cuman, F7 Pro masanginnya dengan kamera ultrawide 8 MP doang. Nggak ada kamera lain. Beda nih dengan Poco F7 Ultra, dia punya kamera floating telephoto namanya, 50 MP dengan OIS yang punya kemampuan 2,5 kali optical zoom, jadi perbesarannya secara in-sensor zoom. Ditambah juga dengan sensor 32 MP, lensa ultra wide, dengan sudut pandang 120 derajat. Sayangnya ini masih fix fokus. Kamera depannya juga dibikin beda, yang Ultra 32 MP, sementara yang Pro 20 MP. Satu kesamaannya nih, keduanya sama-sama bisa ngerekam video 8K di 24 fps, 4K 60 fps, bahkan slow-mo juga udah sanggup banget direkam pakai Poco F7 Pro maupun F7 Ultra. Oke, gitu aja sih first impression gua untuk Poco F7 Pro dan juga Poco F7 Ultra. Flashback lagi, yang Pro harganya 7.499, terus yang Ultra harganya 9,9 juta yang paling murah dan 10,9 juta untuk yang paling mahal. Kalian lebih milih Pro atau Ultra nih? Jawab ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, kasih komen juga, dan subscribe kalau kalian belum. Bye!